Baradae sesama rekan ojek online terkena sweeping supir angkutan umum yang sedang berunjuk rasa membuat rekan seprofesi ojek online marah. Puluhan pengemudi ojek online ini memberhentikan angkutan-angkutan umum yang melintas. Bahkan sebuah angkutan umum rusak karena muka pengemudi ojek online yang tak terima rekan mereka di sweeping. Habisin aja, bakar juga nggak apa-apa. Ini ngumpul di sini karena kan ada satu kejadian tadi di mana dia berojek di stok mobil, stok motornya, sama dia disuruh turun. Sama siapa? Sama pihak angkot. Angkot. Ya. Itu gara-gara apa di stopnya, Bang? Kalau persoalannya kami juga tidak mengerti, tapi dengar kabar selentingan bahwa soal itu mereka ada demo berkisah sama angkot. Nah, tujuan ke siapa saya juga tidak tahu. Tapi kami orang kena sasaran. Akibat dari bentrokan ini, sejumlah mobil angkutan umum rusak. Arus lalu lintas pun sempat tersendat dari arah Kota Tua menuju Jalan Hayam Wuruk Taman Sari, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Om Suwirman, TV One mengabarkan. Ojek online yang melalui Jalan Sudirman pun diserang oleh para pengunjuk rasa hingga aksi baku pukul tidak terhindarkan. Aksi anarkis parah juga dilakukan pada para pengendara ojek berbasis aplikasi online. Ini gambar yang kami dapatkan di wilayah Duku Atas. Ini para sopir taksi yang ikut berunjuk rasa hari ini juga melakukan sweeping kepada para pengendara ojek online yang tengah melintas di wilayah Jakarta Pusat. Ada beberapa orang yang mencoba menenangkan situasi atau tensi yang tinggi antara kedua belah pihak, baik dari pengojek online maupun dari para sopir taksi yang sedang berdemonstrasi hari ini. Ini yang sangat disayangkan, ada pengeroyokan rupanya pada salah satu pengendara ojek online. Aksi demonstrasi yang awalnya kita harapkan akan berjalan tertib, namun di beberapa tempat justru terjadi tindakan anarkistis. Kita akan berbincang terjadi antara supir angkutan umum yang berunjuk rasa dengan para pengojek online. Para pengojek online yang melalui kawasan Sudirman diserang oleh para pengunjuk rasa hingga aksi baku pukul pun tak terhindarkan. Inilah aksi keributan yang terjadi di sekitaran lokasi unjuk rasa.
Aksi para pengunjuk rasa sepertinya terpancing tidak hanya oleh para pengunjuk online, tapi sepertinya juga ada warga sipil di sana, dan pihak kepolisian dan aparat keamanan berusaha menenangkan para pengunjuk rasa sehingga kericuhan pun bisa sedikit diminimalisir. Dalam situasi seperti ini memang sedikit saja pancingan dari salah satu pihak bisa menimbulkan kericuhan. Ini diharapkan. Nah, ini adalah gambar yang kami dapatkan dengan para pengojek online terlibat atau diserang juga oleh para pengunjuk rasa. Aksi anarki Ignatius Jonan sudah mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa khususnya dua aplikasi transportasi online yaitu Uber dan GrabCar ini menjalankan usahanya namun harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan seperti halnya Undang-Undang Nomor 2 yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ada juga Undang-Undang Penanaman Modal, dan juga sejumlah peraturan lainnya seperti peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, ada juga Kepres tentang kantor perwakilan perusahaan asing, mengingat GrabCar dan Uber ini perusahaan asing, di mana Uber merupakan perusahaan dari Amerika Serikat yang tersebar di 68 negara, dan perusahaan ini masuk ke Indonesia pada Agustus 2014 lalu. Saat ini aplikasi Uber sudah diunduh 50 juta kali. Uber ini memang merupakan aplikasi transportasi yang memperbolehkan mobil pribadi dan mobil perusahaan rental untuk bergabung bersama mereka dan kemudian beroperasi mencari penumpang. Di Indonesia sendiri ada 6.000 unit armada dari Uber, dan Uber tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Sementara GrabCar merupakan perusahaan dari Malaysia, tersebar di 28 kota dan 6 negara di Asia Tenggara, dan masuk ke Indonesia dengan saat ini aplikasi Grab sudah diunduh 11 juta kali. Ada 200.000 pengemudi Grab yang tercatat di seluruh Asia Tenggara. Balikan yang bagus, satu kekuatan yang Breaking News TV masih akan kembali saja dari Perwara. Tetap di sini Perasa. Kali ini kami akan mencoba mencari tahu informasinya lebih jelas dan juga melihat informasi terkini dari salah satu lokasi juga di Jakarta, ada di Monas. Ada Safati di sana. Safa. Iya, Alfat dan pemirsa, saat ini iring-iringan ribuan angkutan umum konvensional seperti taksi, kemudian bajai dan juga angkutan kota atau angkot saat ini nampak berduyun-duyun memasuki ke kawasan Monumen Nasional Jakarta. Mereka ini berasal dari arah Senayan atau yang sudah melakukan aksi di depan gedung DPR MPR RI, kemudian iring-iringan sempat melintasi kawasan Jalan Sudirman Tamrin hingga saat ini memasuki kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta. Mereka akan berada di Monas ini sampai batas waktu yang sudah diizinkan oleh kepolisian untuk melakukan aksi, yakni sampai pukul 5:30 sore nanti. Mereka akan menunggu di kawasan Monas, menunggu keputusan pemerintah yang akan dikeluarkan, di mana mereka sepanjang hari ini menuntut kepada pemerintah untuk segera memblokir aplikasi online, yakni Uber dan juga GrabCar. Dan juga mereka meminta agar transportasi online seperti Uber dan GrabCar segera ditutup oleh pemerintah dan tidak diberlakukan lagi. Sebab menurut mereka perusahaan transportasi tersebut dianggap ilegal karena tidak membayar pajak, sehingga tarifnya lebih murah dibandingkan dengan tarif angkutan umum konvensional. Para supir angkutan umum konvensional ini juga tadi dalam orasinya menyampaikan bahwa pendapatan atau omset mereka perharinya saat ini menurun drastis jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu pasca
pemirsa, angkutan umum online ini sudah mulai menjamur di ibu kota dan sekitarnya. Saat ini pemirsa, ribuan supir taksi dari berbagai perusahaan, baik ada dari Express Group, ada dari Bluebird, kemudian taksi pusaka dan lain sebagainya, dan juga taksi atau supir bajai dan juga supir angkutan umum dari Wahana Koperasi Kalpika saat ini sudah berada di dalam kawasan Monas untuk menunggu sampai pukul 5:30 sore nanti, menunggu keputusan apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait tuntutan mereka yang sudah digaungkan sepanjang hari ini di sejumlah titik di kawasan DKI Jakarta. Adapun kondisi aksi unjuk rasa di kawasan Monas saat ini juga meskipun sangat ramai tapi masih terpantau kondusif. Aparat kepolisian juga terus berjaga-jaga sepanjang hari dengan jumlah personil yang cukup banyak dengan senjata lengkap untuk menjaga dan mengamankan jalannya aksi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ojek online yang melalui Jalan Sudirman pun diserang oleh para pengunjuk rasa hingga aksi baku pukul tidak terhindarkan. Gojek jempol. Ya, aksi anarkis keras juga dilakukan pada para pengendara ojek berbasis aplikasi online. Ini gambar yang kami dapatkan di wilayah Duku Atas. Ini para sopir taksi yang ikut berunjuk rasa hari ini juga melakukan sweeping kepada para pengendara ojek online yang tengah melintas di wilayah Jakarta Pusat. Ada beberapa orang yang mencoba menenangkan situasi atau tensi yang tinggi antara kedua belah pihak, baik dari pengojek online maupun dari para sopir taksi yang sedang berdemonstrasi hari ini. Ini yang sangat disayangkan, ada pengeroyokan rupanya pada salah satu pengendara ojek online. Aksi demonstrasi yang awalnya kita harapkan akan berjalan tertib, namun di beberapa tempat justru terjadi tindakan anarkistis. Kita akan berbincang terjadi antara supir angkutan umum yang berunjuk rasa dengan para pengojek online. Para pengojek online yang melalui kawasan Sudirman diserang oleh para pengunjuk rasa hingga aksi baku pukul pun tak terhindarkan. Inilah aksi keributan yang terjadi di sekitaran lokasi unjuk rasa.
Emosi para pengunjuk rasa sepertinya terpancing tidak hanya oleh para pengunjuk online, tapi sepertinya juga ada warga sipil di sana, dan pihak kepolisian dan aparat keamanan berusaha menenangkan para pengunjuk rasa sehingga kericuhan pun bisa sedikit diminimalisir. Dalam situasi seperti ini memang sedikit saja pancingan dari salah satu pihak bisa menimbulkan kericuhan. Ini diharapkan. Nah, ini adalah gambar yang kami dapatkan bagaimana para pengojek online terlibat atau diserang juga oleh para pengunjuk rasa. Aksi anarkis Ignatius Jonan sudah mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa khususnya dua aplikasi transportasi online yaitu Uber dan GrabCar ini menjalankan usahanya namun harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan seperti halnya Undang-Undang Nomor 2 yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ada juga Undang-Undang Penanaman Modal, dan juga sejumlah peraturan lainnya seperti peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, ada juga Kepres tentang kantor perwakilan perusahaan asing, mengingat GrabCar dan Uber ini perusahaan asing, di mana Uber merupakan perusahaan dari Amerika Serikat yang tersebar di 68 negara, dan perusahaan ini masuk ke Indonesia pada Agustus 2014 lalu. Saat ini aplikasi Uber sudah diunduh 50 juta kali. Uber ini memang merupakan aplikasi transportasi yang memperbolehkan mobil pribadi dan mobil perusahaan rental untuk bergabung bersama mereka dan kemudian beroperasi mencari penumpang. Di Indonesia sendiri ada 6.000 unit armada dari Uber, dan Uber tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Sementara GrabCar merupakan perusahaan dari Malaysia, tersebar di 28 kota dan 6 negara di Asia Tenggara, dan masuk ke Indonesia dengan saat ini aplikasi Grab sudah diunduh 11 juta kali. Ada 200.000 pengemudi Grab yang tercatat di seluruh Asia Tenggara. Balikan yang bagus, satu kekuatan yang Breaking News TV masih akan kembali saja dari Perwara. Tetap di sini Perasa. Kali ini kami akan mencoba mencari tahu informasinya lebih jelas dan juga melihat informasi terkini dari salah satu lokasi juga di Jakarta, ada di Monas. Ada Safati di sana. Safa. Iya, Alfat dan pemirsa, saat ini iring-iringan ribuan angkutan umum konvensional seperti taksi, kemudian bajai dan juga angkutan kota atau angkot saat ini nampak berduyun-duyun memasuki ke kawasan Monumen Nasional Jakarta. Mereka ini berasal dari arah Senayan atau yang sudah melakukan aksi di depan gedung DPR MPR RI, kemudian iring-iringan sempat melintasi kawasan Jalan Sudirman Tamrin hingga saat ini memasuki kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta. Mereka akan berada di Monas ini sampai batas waktu yang sudah diizinkan oleh kepolisian untuk melakukan aksi, yakni sampai pukul 5:30 sore nanti. Mereka akan menunggu di kawasan Monas, menunggu keputusan pemerintah yang akan dikeluarkan, di mana mereka sepanjang hari ini menuntut kepada pemerintah untuk segera memblokir aplikasi online, yakni Uber dan juga GrabCar. Dan juga mereka meminta agar transportasi online seperti Uber dan GrabCar segera ditutup oleh pemerintah dan tidak diberlakukan lagi. Sebab menurut mereka perusahaan transportasi tersebut dianggap ilegal karena tidak membayar pajak, sehingga tarifnya lebih murah dibandingkan dengan tarif angkutan umum konvensional. Para supir angkutan umum konvensional ini juga tadi dalam orasinya menyampaikan bahwa pendapatan atau omset mereka per harinya saat ini menurun drastis jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu pasca
gajah angkutan umum online ini sudah mulai menjamur di ibu kota dan sekitarnya. Saat ini pemirsa, ribuan supir taksi dari berbagai perusahaan, baik ada dari Express Group, ada dari Bluebird, kemudian taksi pusaka dan lain sebagainya, dan juga taksi atau supir bajai dan juga supir angkutan umum dari Wahana Koperasi Kalpika saat ini sudah berada di dalam kawasan Monas untuk menunggu sampai pukul 5:30 sore nanti, menunggu keputusan apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait tuntutan mereka yang sudah digaungkan sepanjang hari ini di sejumlah titik di kawasan DKI Jakarta. Adapun kondisi aksi unjuk rasa di kawasan Monas saat ini juga meskipun sangat ramai tapi masih terpantau kondusif. Aparat kepolisian juga terus berjaga-jaga sepanjang hari dengan jumlah personel yang cukup banyak dengan senjata lengkap untuk menjaga dan mengamankan jalannya aksi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, aksi anarkis para sopir taksi juga dilakukan pada para pengendara ojek berbasis aplikasi online. Ini gambar yang kami dapatkan di wilayah Duku Atas. Ini para sopir taksi yang ikut berunjuk rasa hari ini juga melakukan sweeping kepada para pengendara ojek online yang tengah melintas di wilayah Jakarta Pusat. Ada beberapa orang yang mencoba menenangkan situasi atau tensi yang tinggi antara kedua belah pihak, baik dari pengojek online maupun dari para sopir taksi yang sedang berdemonstrasi hari ini. Ini yang sangat disayangkan, ada pengeroyokan rupanya pada salah satu pengendara ojek online. Aksi demonstrasi yang awalnya kita harapkan akan berjalan tertib, namun di beberapa tempat justru terjadi tindakan anarkistis. Kita akan berbincang mengenai aksi demonstrasi yang terjadi hari ini bersama pengamat transportasi. Ada Bang Azas Tagor Nenggolan. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Bayu. Kita sudah melihat dari pagi hingga siang hari ini rupanya demonstrasi yang kita harapkan berjalan normal, tertib, justru berkebalikan. Ada beberapa tindakan anarkistis. Saya tidak mencoba mencari siapa yang salah, tapi fenomena ini sepertinya tidak bisa dihindarkan karena seperti bom waktu. Karena dari waktu itu kan kita sudah tahu ada rangkaian demonstrasi. Ya. Ini yang sebenarnya pemicunya apakah hanya dari urusan hukum, legalitas, atau ada lain, Bang? Demonstrasi di depan Kemenkominfo ini sendiri, Pak. Kami akan setuju, akan menjaga ketertiban. Apabila kami didengar oleh Keminfo. Baik, Alfat, memang saat ini para pendemo sudah menduduki Kemenkominfo meskipun beberapa waktu lalu sempat landai begitu di depan kantor Kemenkominfo sendiri. Namun kali ini para pendemo kembali datang menduduki kantor Kemenkominfo menanti keputusan dari Rudiantara sendiri. Apakah nantinya aplikasi ini diblokir atau tidak, mengingat Menteri Perhubungan Ignatius Jonan sudah mengeluarkan rekomendasi untuk memblokir aplikasi Uber maupun juga GrabCar. Alfat, sementara saya kembalikan ke Anda. Cynthia, bagaimana dengan pihak keamanan sendiri di sana? Mengingat kalau melihat jumlahnya sedikit tidak berimbang.
Alfat, benar sekali saat ini aparat kepolisian memang sudah berjaga-jaga sejak pagi tadi, dan saat ini kami melihat juga puluhan aparat kepolisian sudah berjaga di depan pagar dari kantor Kemenkominfo, dan tadi sempat terjadi aksi dorong-dorongan mengingat mereka ingin masuk, namun sudah ada negosiasi antara aparat kepolisian dan juga para pendemo. Mereka mengaku akan tertib dalam demonstrasi di depan kantor Kemenkominfo menunggu keputusan dari Menkominfo Rudiantara terkait aksi mereka saat ini. Alfat. Sinta, bisa disampaikan kembali terkait pengalihan arus yang terjadi di sana? Ya, Alfat, benar sekali. Memang sejak pagi tadi di Jalan Medan Merdeka Selatan sudah ditutup dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Aparat kepolisian dan juga Dinas Perhubungan sudah mengalihkan arus lalu lintas ke belakang kantor Kemenkominfo yang menuju ke arah Tanah Abang. Artinya dari patung kuda atau dari tugu patung kuda tersebut untuk menuju ke arah Istana Negara ini sudah tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan dialihkan ke arus atau ke jalan yang terletak di belakang kantor Kemenkominfo untuk menuju ke arah Tanah Abang. Alfat. Cynthia, dari laporan terakhir Anda sepertinya jumlah massa di sana semakin bertambah. Apakah masih ada massa lainnya yang akan bergabung dengan massa yang sudah berada di Aparat kepolisian bersenjata lengkap dan dikerahkan untuk membubarkan massa untuk menghindari aksi anarkis yang dilakukan para demonstran. Selain itu, polisi juga mencopoti stiker bertuliskan Stop Illegal Transportation yang dinilai dapat memicu tindakan anarkis. Subdit Jatanras turun untuk membantu mengurai kemacetan dan memaksa para sopir untuk tidak menyebabkan kemacetan di jalan. Tidak bisa mengayomi masyarakatnya. Sampai saat ini itu yang disampaikan. Alasan tadi tidak bisa menutup atau tidak bisa aplikasi blokir gitu apa sih Pak alasannya? Alasannya Menkominfo, dia hanya beralasan bahwa kalau dia nanti ada koperasinya, kami hanya aplikasinya. Yang berhak menutup itu adalah bisa gubernur, bisa Menteri Perhubungan. Kami agak aneh, diputar-putar balik. Jadi Menkominfo sekarang ini mutar-mutar balik. Saya tidak ngerti. Siapa yang harus menutup? Saya tanya tadi. Dia bilang tidak tahu. Aneh negara ini. Sebuah perusahaan ilegal dia tidak tahu menutup. Yang jelas-jelas ilegal kenapa tidak bisa ditutup? Kemana kami harus mengadu? Berarti gerakan besar akan terjadi. Kami minta nanti konsolidasi. Permohonan saya kepada pemilik-pemilik perusahaan taksi. Semua yang ada di Indonesia ini, termasuk pemilik-pemilik kendaraan angkutan umum, agar tidak bergerak lagi semuanya pada hari yang kami tentukan. Bagaimana rasanya supaya rakyat ini juga susah mencari nafkah saat ini. Itu yang saya sampaikan pada hari ini. Kapan aksinya yang berlanjut itu? Bagaimana Pak? Kapan aksinya lanjutan? Kami masih konsolidasi dalam beberapa hari ini. Aksi ini masih berlanjut sampai dengan 17.30 izin kami. Yang kami sayangkan, saya sampaikan sudah ke Pak Menteri, anarkis sudah terjadi di mana-mana. Kami tidak berkehendak. Padahal taksi-taksi yang ada ini tidak pernah anarkis sebenarnya, tidak pernah demo selama ini. Baru kali ini kami mengadakan demo. Karena ini sudah jeritan dari anggota kami, seluruh pengemudi taksi maupun angling yang ada di DKI Jakarta ini. Ada lagi? Bisa, boleh nanti kita lagi. Nanti aja Mbak. Ada info nggak Pak kalau sopir-sopir itu sendiri penghasilannya berkurang sejauh apa? Bapak bayangkan yang mengadu kepada saya ini dari Express ada di samping saya, kanan saya. Itu yang biasanya bawa uang pulang 150 untuk istri dan anaknya. Kini tinggal 20.000.
rekan-rekan driver yang tercinta, saya mendengar informasi bahwa terdapat rekan driver yang berkumpul dan merencanakan aksi tandingan karena kekerasan yang dialami beberapa driver Gojek. Saya pun sedih melihat rekan kami menjadi korban kekerasan ini. Tapi tolong diingat, kekerasan tidak akan menguntungkan siapapun dan hanya akan merugikan diri kita sendiri dan keluarga. Jika Anda bangga menjadi karya anak bangsa, hindari kekerasan. Jika Anda ingin terus menjadi pahlawan di jalanan Nusantara, hindari kekerasan. Jika Anda mencintai keluarga Anda dan masa depan mereka, hindari kekerasan. Kami sudah berkoordinasi dengan polisi untuk mengamankan daerah-daerah rawan. Jangan ambil tindakan sendiri. Sekali lagi, saya mengecam semua Kami nggak akan